Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah azza wa jalla wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pemirsa, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada majelis kali ini kita akan lanjutkan pembacaan kitab Al-Muharrar fil Hadits yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Hadi Al-Maqdisi yang wafat tahun 744 Hijriah. Beliau menulis kitab Al-Muharrar fil Hadits dan beliau wafat pada usia yang cukup muda sebagaimana kita sudah pernah sebutkan, pada usia 39 tahun. Pada pembahasan kali ini masih di kitab Taharah, kita telah sampai pada hadis yang ke-10. Qala al-Imam rahimahullah taala, beliau berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan, mengkaruniakan rahmatnya kepada beliau. Wa an Hisham ibn Hassan, dari Hisham bin Hassan, dari Muhammad ibn Sirin, an Muhammad ibn Sirin, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berarti hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, cara penyucian bejana salah seorang di antara kalian, itu kalian setiap muslim atau muslimah, cara penyucian bejana adalah jika dijilat anjing. Ini bejana disebutkan pembahasannya dalam kitab Taharah karena ketika wadahnya begitu besar, laut, tentu sudah diketahui hukumnya. Kemudian misalnya pindah ke sungai yang lebih kecil. Nah, jika seorang ingin menggunakan air, biasanya dia akan menggunakan wadah yang lebih kecil, yaitu bejana, ya, ember pada masa kita sekarang, bak-bak mandi, atau penampungan air yang ada di rumah-rumah, ya, dengan ukuran yang berbagai macam. Maka kata Nabi SAW, jika bejana itu dijilat anjing, ya, maka cara pencuciannya adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Dan cucian yang pertama, kata Nabi SAW, dengan menggunakan tanah. Ini pengajaran dari Nabi kita SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau juga meriwayatkannya dari jalur yang lain, ya. Walaupun nanti pas sampai kepada Abu Hurairah juga. Pada riwayat yang lain, Imam Muslim meriwayatkan tetap dicuci 7 kali, akan tetapi tidak ada tambahan lafal. Yang pertamanya, cucian pertama dengan tanah. Artinya dicuci 7 kali dengan air, tapi tidak ada lafal bahwa yang pertama harus dengan tanah. Kemudian, karena hadis ke-11 ada hubungannya, langsung saya bacakan. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, ya, riwayat Bukhari dan Muslim, idza syariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marratin. Jika anjing minum dari bejana kalian, bejana yang kita tampung air, bejana yang kita gunakan untuk bersuci, ya, dijilat oleh anjing atau anjing minum dari tempat tersebut, maka Nabi SAW mengatakan falyaksilhu sab'a marratin, maka hendaknya dia mencucinya sebanyak 7 kali. Itu hadis yang ke-11 diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan hadis itu dengan nomor 172 dan Imam Muslim 279. Kemudian hadis yang ketiga, karena ada hubungannya, kita langsung bacakan nanti dengan beberapa kesimpulan yang sama insyaallah. Nomor 12 riwayatkan Imam Muslim, wa rawa Muslimun. Imam Muslim meriwayatkan, wa Nasa'i, Imam Nasa'i, wa Ibnu Hibban. Imam Ibnu Hibban rahimahullah taala dari riwayat Ali bin Mushir dari Al-A'mash
an Abi Razin wa Abi Salih an Abi Hurairah. Dari Abi Razin dan Abi Salih dari Abu Hurairah. Kembali hadis ini bermuara kepada Abu Hurairah, ya, radhiyallahu taala anhu. Maka beliau juga meriwayatkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyuriqhu." Jika anjing minum, menjulurkan lidahnya ke bejana kalian, kata Nabi SAW, maka tumpahkan air yang ada di bejana tersebut. Summa, kemudian Nabi mengatakan, liyaqsilhu sab'a marratin. Setelah airnya dibuang, bejana itu dicuci, kata Nabi kita Muhammad SAW. Ada beberapa kosakata yang ingin kita sebutkan. Yang pertama, kata-kata tuhur. Tuhur atau suci pada asalnya digunakan untuk mendefinisikan tuhur ataupun sucian, penyucian adalah sebuah istilah untuk mendefinisikan proses mengangkat hadas atau membersihkan najis. Mengangkat hadas atau membersihkan najis. Dan sudah barang tentu, hadas bukan sifat yang melekat pada bejana. Hadas bukan sifat yang melekat pada bejana, sehingga dipahami bahwa dengan kata lain dapat dipastikan yang dimaksud oleh Nabi SAW, kata ulama kita, tuhur di sini, kesucian di sini, penyucian di sini adalah maksudnya untuk membersihkan bejana tersebut dari najis. Dan kita sudah pernah sebutkan hadas adalah kondisi yang maknawi, ya. Sedangkan najis adalah ada wujudnya, ada bendanya, sehingga kita pahami ya wadah tidak mungkin mengalami hadas, dia yang melekat padanya tentu sifat najasah atau najis, sehingga Nabi mengajarkan untuk membersihkan najis adalah dengan menyucinya sebanyak 7 kali. Dan sebagian lafaz awalnya dibasuh dulu dengan tanah. Kemudian ada kata atau lafal di situ walagha, al-wulugh, ya. Maksud wulugh di sini adalah bermakna anjing tersebut minum dengan menjulurkan lidahnya. Dia menjulurkan lidahnya, minum dari bejana tersebut. Inilah yang disebut wulugh tadi, ya. Kemudian teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, makna secara umum tentang hadis ini bahwa, atau pemahaman ulama kita tentang hadis ini bahwa anjing adalah hewan yang membawa kotoran dan berbagai jenis penyakit. Maka syariat Islam memerintahkan untuk mencuci bejana yang dijilat oleh anjing sebanyak 7 kali. Dan cucian yang pertama dengan menggunakan tanah yang bersih tentunya, yang suci tentunya, ya. Kemudian menggunakan air setelahnya, ya, sehingga kebersihan dari kotoran dan penyakit menjadi sempurna. Demikian yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Shalih Al-Bassam dalam kitab beliau Taisir Al-Allam, ya. Kemudian apa faedah kesimpulan istinbat dari hadis yang mulia ini? Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa anjing adalah hewan yang najis. Ini kesimpulan ulama kita. Zatnya, ya, fisiknya anjing itu adalah najis. Karena itulah sebab makna dan tujuan dari perintah Nabi SAW untuk menyucikannya. Artinya tidak mungkin Nabi memerintahkan untuk mencucinya sebanyak 3 kali, 7 kali, kemudian diawali dengan tanah, kecuali karena dia najis, ya. Kemudian benda yang disentuh oleh lidah anjing menjadi najis hukumnya, ya. Tadi kita sebutkan dia menjulurkan lidahnya untuk minum misalnya, yang demikian memang caranya. Kemudian yang disentuh oleh lidah anjing tersebut menjadi najis. Jika bejana tersebut berisi air, maka air tersebut hendaknya dibuang karena sudah tercemari dengan najis, ya. Jika benda yang dijilat anjing, ya, tadi memang dalam contoh adalah bejana yang berisi air, maksudkan situ, tapi kemudian ulama memperlebar maknanya, jika benda yang dijilat anjing berupa makanan dan makanannya bersifat cair, ya, maka menjadi haram dimakan, ya. Makanan, kuah, ya, sop misalnya, ya, atau yang lainnya,
nasallallahu al-afiyah, kemudian dia menjadi haram dimakan. Sisi pendalilannya adalah karena kata ulama kita ketika diperintahkan untuk dibuang menunjukkan bahwa ini tidak suci. Jadi, dibuang berarti dia tidak suci lagi. Padahal dalam sisi yang lain Islam memerintahkan kita untuk tidak membuang sesuatu yang masih baik. Meskipun air, mungkin di tempat kita air itu adalah sumber daya yang alam yang banyak, mudah, murah. Walaupun pada masa sekarang semakin mahal airnya. Karena juga banyak pemilik modal yang menguasai sumber daya air. Maka bayangkan di negeri yang airnya sulit, lebih mahal dari bahan bakar minyak misalnya. Dan ini memang suatu yang benar-benar terjadi. Di negeri yang airnya sulit, Nabi perintahkan buang. Nah, maka ini yang dimaksud tadi sisi pendalilannya bahwa itu yang najis. Atau sudah najis. Ketika sudah najis, walaupun dia itu adalah hal yang penting dalam kehidupan, sumber daya yang dibutuhkan, dia harus dibuang. Kemudian di sini disebutkan kita dalam syariat itu padahal kita dilarang untuk membuang sesuatu yang masih baik atau layak dikonsumsi, layak dipakai karena tergolong dalam bentuk tabdzir, ya, menyia-nyiakan harta atau sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat atau yang ketiga, kewajiban dalam hadis ini mengisyaratkan tentang kewajiban mencuci bejana yang dijilat anjing sebanyak 7 kali. 7 kali, dan salah satu basuhannya yaitu dengan menggunakan tanah. Dan tadi dalam hadis disebutkan pada awalnya, ya, basuhan pertama. Karena kalau basuhan yang ketujuh, tentu dia kotor kembali, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, ulama juga pernah atau menyebutkan seluruh anggota tubuh anjing seperti kencingnya, tahinya, darahnya, keringatnya, bulunya dihukumi sama dengan jilatan lidahnya. Jilatan lidahnya tadi najis, maka ulama kita juga menyebutkan bahwa hal yang lain ada pada anjing yang sebagaimana kita sebutkan semuanya dihukumi najis, ya, ulama kita. Ketika salah satunya atau anggota tubuh anjing, ya, atau benda yang disentuh oleh anjing tersebut dalam keadaan basah, ini kesimpulan diambil dari metode kias. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, seluruh anggota tubuh anjing seperti kencing, tahi, darah dan keringatnya, bulunya dihukumi sama dengan jilatan lidahnya ketika salah satunya, ya, anggota tubuh anjing yang menyentuh tadi dalam keadaan basah, ya. Karena air liur tadi basah, berarti kalau ya kencingnya tentu basah, kemudian kotorannya, ya, ada unsur basahnya, ya, bulunya dia dalam kondisi basah anjingnya menyentuh seorang, maka ini dihukumi oleh ulama kita dengan hukumnya najis. Kemudian dengan metode kias juga ulama menyimpulkan hukum bahwa jika yang terkena air liur anjing adalah berupa makanan, badan seseorang, ya, tubuh seseorang, pakaiannya, atau yang semisalnya, maka tetap dicuci sebanyak 7 kali. Namun, salah satu basuhan tidak mesti dengan tanah, kata ulama kita, jika basuhan dengan tanah tersebut merusak benda tersebut. Ya. Boleh digantikan dengan sabun atau yang semisalnya berupa zat penghilang kotoran. Ya. Misalnya, anjing menyentuh mobil, dinding mobil seorang, menyentuh seat yang ada di kursi atau kursi mobilnya, ya, ini kalau dibasuh dengan dengan tanah, dia mungkin rusak. Atau buah-buahan, ya, misalnya kita contoh, ya, pisang yang belum dikupas tentu, misalnya buah apel yang terkena
jilatan anjing atau tubuh anjing, maka kalau dibasuh dengan tanah dia pasti rusak. Maka kata ulama kita dicuci dengan air, dengan dalil tadi bahwa sebahagian riwayat tidak menyebutkan harus dengan tanah. Maka teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, ini faedah kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis Nabi SAW. Sebagai penutup, terkadang ada yang bertanya bagaimana jika seandainya pada masa sekarang anjing itu dirawat dengan baik, diberi vaksinasi, diberi hingga tidak kotor dia. Maka sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu upaya seseorang, akan tapi hal-hal seperti ini sebagian ulama menyebutkan adalah hal yang bentuk ta'abbud, dia adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun alasannya atau seandainya ada ilah-ilah yang bisa dihilangkan, maka dia tetap harus kita maknai, kita jalankan sesuai sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Karena dalam hadis ini juga Nabi sebenarnya tidak menyebutkan bahwa masalah kotor atau tidak, akan tetapi itulah perintah dalam syariat kita, dan terbukti dengan berjalannya waktu bahwa apa yang disebutkan oleh Nabi SAW kita lebih benar, dan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu yang maha benar dan maha mengetahui atas segala sesuatu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.